Saudaraku, selamat pagi. Saudara, saya ingin sekali lagi mengajak saudara untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang kali ini masih diambil dari kitab Hakim-Hakim. Dan saya beri tema kata-kata serampangan yang membawa nistapa. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29, 31, 34 sampai 35. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke arah Bani Amon. Lalu beraslah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sesungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ayat 34, ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya, sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur, luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Saudara sekalian yang kasih, sekali lagi kata-kata serampangan yang membawa nistapa. Inilah kisah seorang hakim yang bernama Yefta. Saudaraku, ada yang mengatakan bahwa kata-kata kita itu kadang-kala menjadi doa. Karena itu seharusnya kata kita harus hati-hati dan bijaksana. Apalagi misalnya terhadap anak-anak. Jangan sampai kita mengatakan anak bodoh. Nanti anak itu sungguh-sungguh bodoh. Anak kurang ajar. Anak itu betul-betul tidak bisa diatur. Karena itu sudah perhatikan. Hati-hati. Dan selalu jangan lupa memberikan didikan, tuntunan kepada anak-anak kita. Kisah Yefta tadi yang kita baca adalah salah seorang hakim di Israel. Dia ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang harus mengusir bangsa Amon sebagai penjajah penjara yang menyengsarakan orang Israel selama 18 tahun. Waktu Israel bertobat kembali kepada Tuhan, mereka berseru, lalu Tuhan menetapkan seorang pemimpin, yaitu Yefta. Pada waktu Yefta bersama-sama orang itu pergi untuk melawan musuh, saudaraku, dalam perjalanan itu dia bernasar, kalau Tuhan nanti menyerahkan ke dalam tanganku Bani Amon dan aku pulang dengan selamat ke rumahku, maka apapun yang keluar dari pintu rumahku dan menyambut aku, dia akan menjadi milik Tuhan. Akan kupersembahkan dia kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Saudaraku, ini yang saya maksud kata-kata serampangan yang tidak bijaksana, yang tidak dipikir dan diolah. Saudara, apa yang terjadi pada waktu perang usai, dia kembali dengan sukacita, kemenangan, dan sampai di rumahnya dia melihat yang keluar dari pintu rumah adalah anaknya perempuan, anak tunggal satu-satunya, tidak ada anak lain, yang menari-nari, memukul rebana. Kemudian Yefta berkata, "Ah, anakku." Dia koyakkan pakaiannya. "Mengapa engkau membuat hatiku hancur karena nasarku?" Saudaraku yang luar biasa. Mungkin kalau kita, itu Yefta langsung pingsan. Dan anaknya juga langsung pingsan. Tapi saudaraku, cerita selanjutnya memang terjadi. Dan akhirnya anak itu setelah kurun waktu tertentu 3 bulan, kemudian dia akhirnya dikorbankan. Sesuatu yang sangat sadis, sesuatu yang tidak alkitabiah, sesuatu yang kadangkala terjadi di zaman kebodohan di zaman itu, di mana ada orang tua yang rela mengorbankan anak-anaknya kepada dewa penguasa yang tidak jelas ada atau tidaknya. Tapi saudara, itu yang terjadi. Saudaraku, dan sekali lagi seperti saya katakan di tema ini, bahwa kata-kata kita itu adalah kata-kata yang kadang-kala bahkan bisa menjadi doa. Misalnya, hati-hati jangan sampai kita mengucapkan kata-kata serampangan yang menghancurkan anak-anak kita, yang menyusahkan anak-anak kita. Mari kita pakai akal budi, berpikir sebelum berbicara, mengatakan hal yang baik, yang mulia, yang membawa kebaikan,
supaya anak-anak kita dan sesama kita diberkati, bukan sebaliknya. Saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Bahkan Alkitab mengatakan, janganlah mengutuk, berkatilah siapa yang mengutuk kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Roma 12 ayat 14. Itu artinya, saudaraku, mari kita pakai kata-kata kita untuk kebaikan dengan cara yang bijak, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita menjadi orang-orang yang bijak. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami belajar dari Yefta, kata-kata yang serampangan yang akhirnya membawa duka dan nestapa. Tolonglah kami supaya kami tidak pernah berlaku bodoh dengan mengatakan hal yang buruk, yang tidak baik, mengutuk. Tapi ajarlah kami untuk selalu mengatakan yang benar, yang membawa kebaikan, memberkati, dan membawa kedamaian. Tuhan, kami berdoa, Engkau menolong kami semua hari ini dalam segala aktivitas. Tuhan melindungi kami dari segala mara bahaya, termasuk virus corona varian Omikron yang masih merajalela. Berkat Tuhan kami mohon bagi kami semua. Terpujilah namamu, Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati saudaraku, selamat pagi.